Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azhari, NIM 20030909652, kelas PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra imajinatif, unsur-unsur dalam puisi. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya dengan makna. Keindahan tersebut disebabkan oleh adanya diksi, majas, rima atau irama yang terkandung dalam karya tersebut. Di dalam puisi ada unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Yang pertama adalah unsur fisik. Unsur fisik yang pertama adalah diksi atau kedudukan kata-kata dalam puisi yang memiliki peran sangat penting, di mana kata-kata ini harus bersifat konotatif. Di dalam puisi ada unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Yang pertama adalah unsur fisik. Unsur fisik yang pertama adalah diksi atau kedudukan kata-kata dalam puisi yang memiliki peran sangat penting, di mana kata-kata ini harus bersifat konotatif sehingga maknanya yang dihasilkan itu lebih dari satu. Bunyi yang dihasilkan dari makna tersebut harus memiliki keharmonisasian dengan kata-kata lain. Nah, yang kedua adalah pengimajinasian atau imajinasi, adalah sebuah kata-kata yang tersusun serta mendapatkan atau mengakibatkan hayalan atau sebuah imajinasi. Yang ketiga adalah kata konkret, di mana pembaca seolah-olah hidup, melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair dan dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair tersebut. Yang keempat adalah majas. Majas adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk atau digunakan untuk sesuatu dengan cara membandingkan dengan benda atau kata lain. Yang kelima adalah rima atau ritme. Rima atau ritme ini adalah pengulangan bunyi dalam puisi, di mana rima ini menjadikan puisi lebih indah dan maknanya lebih kuat. Yang keenam adalah tata wajah atau tipografi. Tata wajah ini merupakan pembeda penting antara puisi dengan prosa dan drama, di mana lirik-lirik puisi ini tidak berbentuk paragraf tetapi berbentuk sebuah bait. Yang kedua adalah unsur batin. Ini yang pertama, unsur batin meliputi adalah tema. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Yang kedua adalah perasaan. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mewakili sebuah perasaan atau ekspresi dari sebuah perasaan dari penyair. Nah, bentuk ekspresi dapat berupa rindu, gelisah, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada puisi merupakan sikap penyair kepada pembaca, misalnya menggurui, menasihati, mengejek, menyindir, menceritakan sesuatu, dan lain sebagainya. Suasana adalah keadaan di mana jiwa membaca setelah membaca puisi itu. Nada dan suasana ini saling berhubungan. Nada dan puisi ini dapat menimbulkan suasana tertentu terhadap pembaca. Yang keempat, amanat. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi itu. Amanat merupakan hal yang mendorong penyair untuk menciptakan sebuah puisi. Nah, puisi itu terbagi menjadi dua, ada puisi lama dan ada puisi baru. Puisi lama contohnya adalah syair. Syair ini mempunyai aturan 4 baris dalam satu baitnya, di mana rima dalam syair itu biasanya berbunyi a, dan seluruh barisnya itu merupakan isi. Nah, yang kedua adalah karmina. Karmina ini merupakan puisi lama yang sering disebut dengan pantun kilat. Karena apa? Karena satu baitnya hanya berisi 2 baris saja. Tentunya rima ini yang digunakan berbunyi sama. Karmina hanya berisi 1 sampiran dan 1 isi. Yang ketiga adalah pantun.
Pantun ini merupakan puisi lama yang sangat terkenal dalam masyarakat Indonesia, di mana pantun ini punya aturan yang harus dipatuhi, di mana jumlah satu baitnya pantunnya harus berisi 4 baris dengan baris 1 sampai 2 sebagai sampiran dan 3 sampai 4 adalah isinya. Contohnya, pergi ke laut untuk berlayar, udaranya dingin seperti es. Kalau kamu ingin belajar, kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Selanjutnya adalah puisi baru. Berdasarkan isinya, terdiri dari balada, adalah sajak yang berisi cerita atau sebuah kisah. Yang kedua adalah romance, adalah sajak yang berisi curahan perasaan cinta, persoalan tentang kasih sayang dan kasih mesra kepada sesama. Ketiga adalah elegi. Elegi adalah sajak yang berisi curahan perasaan cinta untuk menyampaikan sebuah kesedihan atas kematian atau kepergian seseorang yang telah ditinggalkan. Nah, yang keempat adalah ode. Ode adalah sajak yang berisi sanjungan kepada orang yang dianggap berjasa atau memiliki peran penting seperti pahlawan, orang tua, dan lain sebagainya. Kelima, sajak yang berisi pujaan atau pujian kepada Tuhan, tanah air, dan sebagainya. Keenam, epigram, slogan, semboyan atau sajak yang berisi semboyan ajaran hidup. Tujuannya adalah untuk menanamkan semangat perjuangan hidup baik bagi diri sendiri atau bagi yang lain. Yang kelima adalah satire, adalah sajak yang berisi sindiran, kritik, atau tanggapan, misalnya ditunjukkan untuk penyindir, kepincangan sosial, ketimpangan sosial, dan kebodohan dalam moral. Nah, berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah distikon atau puisi 2 seuntai yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris. Yang kedua adalah terzina, puisi 3 seuntai yang tiap baitnya terdiri dari 3 baris. Quatrain adalah puisi 4 seuntai yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Yang keempat, Queen adalah puisi 5 seuntai yang tiap baitnya terdiri dari 5 baris. Kelima adalah oktav atau stanza. Tiap bait puisi ini terdiri dari 8 baris atau disebut juga double quatrain atau puisi 8 seuntai. Yang keenam adalah sextet atau puisi yang setiap baitnya terdiri dari 6 baris. 7 septem atau puisi 7 seuntai yang tiap baris terdiri dari 7 baris. Yang kedelapan adalah soneta, merupakan puisi yang terdiri dari 4 baris dan terbagi menjadi 2, yaitu 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing adalah 3 baris. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.